Saat diwawancarai majalah komunikasi Eka Prasetya Pancakarsa, Jenderal Sarwo Edi Wibowo, mantan komandan RPKAD itu mengenang kembali pengalamannya saat dia memimpin pasukan Baret Merah menumpas pemberontakan G30 SPKI. Wawancara Sarwo Edi ini kemudian dimuat di majalah komunikasi Eka Prasetya Pancakarsa edisi nomor 04 tanggal 22 Mei tahun 1982. Seperti apa ceritanya? Simak cerita yang akan diulas dalam video ini. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 siang hari, Kolonel Sarwo Edi tiba di markas Kostrad di Jalan Merdeka Timur dengan menumpang panser yang datang ke Cijantung bersama dengan Kapten Herman Sarens Sudiro utusan Pangkostrat Maijen Soeharto. Tiba di Kostrad, Sarwo Edi langsung menghadap Maijen Soeharto di ruang kerjanya. Maijen Soeharto pun memerintahkan agar Kolonel Sarwo Edi menyiapkan pasukannya untuk merebut kembali kantor pusat Telkom di Jalan Merdeka Selatan dan studio RRI di Jalan Merdeka Barat. Kedua gedung vital itu telah dikuasai oleh pihak yang menamakan dirinya G30S. "Baik Jenderal, perintah akan saya laksanakan dengan baik," kata Sarwo Edi dengan lantang setelah menerima perintah Maijen Soeharto. Meski Maijen Soeharto tidak menyebutkan bagaimana strategi yang hendak dilaksanakan untuk menyerbu pihak musuh yang sedang bercokol di kedua gedung tadi. Setelah itu Sarwo Edi kembali ke Cijantung menyiapkan pasukannya dibantu Mayor C.I. Santoso. "Kita akan bernyanyi lagi dengan senjata dan peluru," kata Kolonel Sarwo Edi pada Santoso yang sedang sibuk-sibuknya memompa semangat anak buahnya. Kemudian tidak beberapa lama Sarwo Edi menerima perintah lagi dari Maijen Soeharto agar penyerbuan ke Telkom dan studio RRI ditunda dulu. Mendengarkan perintah itu semangat anak buah Sarwo Edi pun turun. Sarwo Edi menyebut semangat anak buahnya turun hingga di sepatu. Rupanya penguluran waktu itu dimaksudkan Maijen Soeharto untuk mempengaruhi sejumlah pasukan yang berjaga-jaga di sekitar Monumen Nasional dan di depan Istana Merdeka. Pasukan itu berjaga-jaga di kedua tempat itu, padahal Presiden Soekarno tidak berada di dalam istana. Bung Karno sendiri kemudian diketahui berada di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Sambil menunggu perintah selanjutnya, Sarwo Edi terus menyiapkan pasukannya. Karena jumlah pasukannya sedikit, Sarwo Edi melakukan tipuan, dalam tanda kutip, untuk mengelabui mata pihak musuh untuk memperlihatkan kekuatan RPKAD masih lengkap dan kuat. Padahal ketika itu, prajurit RPKAD yang benar-benar sudah berkualifikasi komando di Cijantung jumlahnya sedikit. Maka, para prajurit yang belum berhak mengenakan baret merah dan loreng RPKAD karena belum mengikuti pendidikan komando diperintahkan untuk mengenakan seragam RPKAD. Anak-anak memang ganteng-ganteng tapi mandinya saja di Kali Ciliwung. Malam hari, nyala bola listrik segera mati di asrama. Namun keprihatinan itu tidak mengurangi semangat juang anak-anak, kenang Sarwo Edi. Setelah para prajurit yang sebenarnya belum resmi jadi prajurit RPKAD telah siap dengan seragam loreng dan baret merah RPKAD, Sarwo Edi pun memberikan taklimat. "Kalian kini jadi RPKAD walau belum mengikuti latihan komando. Kalau kita yang menang, kalian harus menjalani latihan komando barulah kalian resmi jadi anggota RPKAD," kata Kolonel Sarwo Edi pada pasukan RPKAD yang sebagian besar masih berstatus tipuan itu. Kemudian timbul lagi masalah baru bagaimana mengangkut sejumlah pasukan menuju kawasan Halim karena jumlah kendaraan hanya 4 buah. Sarwo Edi pun memerintahkan agar semua truk umum yang bergerak dari Bogor menuju Jakarta dan dari Jakarta menuju Bogor di stop. Dalam waktu relatif singkat anak buah Sarwo Edi mengumpulkan 36 buah truk. Setelah penumpangnya atau pengemudi dan kernetnya disuruh turun tangkinya diisi dengan bensin. Jelas saja para pengemudi truk-truk itu heran. Anak buah Sarwo Edi cuma bilang, "Keadaan sedang darurat. Nanti atasan kami akan menjelaskan." Usaha Maijen Soeharto mengurangi jumlah pasukan yang berjaga-jaga di sekitar lapangan Monas dan di depan Istana Merdeka pun berhasil. Soeharto tidak menginginkan pertumpahan darah jika pasukan Sarwo Edi menyerbu gedung Telkom dan studio RRI secara terbuka. Kalau itu dilakukan besar kemungkinan pasukan yang berjaga di depan Istana Merdeka dan di Monas tadi akan angkat senjata. Sebelumnya, memang Sarwo Edi sudah merencanakan akan menyerbu kedua gedung tadi lewat asrama tentara di Tanah Abang. Barulah mereka merambat menuju gedung RRI Pusat dan Telkom. Sekitar pukul 19 seingat Sarwo Edi pasukan RPKAD bergerak menuju gedung Telkom dan RRI hanya 20 menit.
Sebagian pasukan jalan kaki, pasukan RPKAD pun akhirnya berhasil menguasai gedung RRI dan kantor Telkom. Setelah kedua gedung itu dikuasai, Brigjen Ibnu Subroto dari Penerangan Angkatan Darat mengumandangkan pidato Pangkostrat Majen Soeharto yang menyebut jika gerakan 30 September yang telah menculik sejumlah jenderal pimpinan Angkatan Darat sebagai gerakan kontra-revolusioner.